Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu, pertempuran di dalam negara iblis api berubah drastis dan negara iblis langit menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir 1 abad berakhir dengan para iblis kuno yang saling melahap. Iblis kuno Bailo telah menyelesaikan pelahapan pertamanya dan menyatu dengan iblis kuno dari negara iblis api. Sekarang dia telah mencapai kondisi yang sangat kuat sehingga ia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk berubah bentuk dan dapat pergi sendiri ke negara iblis lainnya. Sementara itu, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam di danau naga negara iblis langit. Ketika dia menyentuh tulang itu, dia telah memasuki kondisi misterius. Setelah Bailo berhasil melahap jiwa iblis kuno lainnya, dia menggunakan mantra untuk membawa Wang Lin ke sini. Beberapa bulan berlalu, pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di matanya. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelum dia pergi ke negara iblis api. Dia yang sekarang tampak lebih seperti seorang sarjana manusia fana. Saat ini sepertinya tidak ada energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya yang membuatnya tampak seperti orang normal. Tetapi ada aroma di tubuhnya yang memberi orang perasaan agung. Setelah membuka matanya, Wang Lin mengeluarkan nafas yang penuh bau busuk. Sejak dulu, ras iblis kunoku memiliki mantra, sehingga memungkinkan kami untuk memahami langit dan bumi, serta membuat mantra kami sendiri. Mantra ini juga dapat digunakan pada makhluk hidup lainnya. Namun selain ras iblis kunoku, semua orang hanya dapat mengalaminya sekali seumur hidup. Setelah mendengar kata-kata iblis kuno Bailo, Wang Lin merenung dan kemudian memejamkan matanya lagi. Adegan dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu memenuhi kepalanya. Saat mengingat kembali kejadian itu sekarang, sepertinya itu semua hanyalah mimpi dan ada rasa takut yang masih tersisa di dalam hatinya. Selain kamu, aku hanya memberikan warisan itu kepada 2 kultivator lainnya. Keduanya mampu merasakan perubahan yang akan terjadi di alam berikutnya dan bahkan memperoleh pemahaman baru tentang mantra mereka sendiri. Secara khusus, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah kulihat. Dia juga berhasil menciptakan mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari bakat klan iblis kuno milikku. Saat ini Wang Lin masih menutup matanya dan bertanya-tanya dengan tenang. Siapa orang itu? Namanya Sun Yun. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentangnya. Ada sedikit kenangan di dalam suara iblis kuno itu. Sun Yun. Wang Lin langsung membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia berkata dengan tenang, "Senior iblis kuno, ada satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian kita." Hembusan angin iblis muncul di dalam danau naga membentuk pusaran. Angin itu menyapu seluruh area dan menghilang di hadapan Wang Lin yang menampilkan seorang pemuda yang tampak seperti iblis. Hal yang paling mencolok dari orang ini adalah matanya yang hijau dan seperti iblis. Matanya memancarkan cahaya iblis yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Setelah dia muncul, dia menatap Wang Lin sebelum tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan melupakan janjiku kepadamu. Saat kamu sedang berkultivasi, aku menggunakan mantra untuk menemukan tubuh roh dari pagoda." Saat Bailo berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai. Bintik-bintik cahaya muncul di tempat dia melambaikan tangannya, dan cahaya-cahaya ini bergabung membentuk sebuah gambar yang terlihat seperti jurang besar. Dari atas, jurang itu tampak seperti retakan raksasa di tanah. Sesekali gumpalan gas hitam menyembur keluar dari sana. Benturan gumpalan gas hitam ini bahkan menyebabkan gambar itu bergetar.
Tempat ini disebut jurang pasang surut oleh kalian para kultivator. Aura temanmu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk untuk ke sana. Pergilah ke salah satu pintu masuk di negara iblis air. Itu adalah pintu masuk yang paling dekat dengan temanmu. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan penasaran. Apa sebenarnya jurang pasang surut ini? Beilo tanpa ragu sejenak mendengarnya lalu berbicara. Ada tempat-tempat tertentu di luar angkasa di mana ruang itu sendiri runtuh berkali-kali. Sebuah terowongan yang mengarah ke bentuk-bentuk yang tidak diketahui di tempat-tempat ini. Karena ruang di sana selalu runtuh. Ada kekuatan hisap yang tak terbayangkan di dalam terowongan. Jurang pasang surut adalah tempat seperti itu. Iblis kuno Beilo tidak berkata apa-apa lagi dan Wang Lin tidak bertanya lebih banyak lagi. Wang Lin bisa merasakan bahwa Beilo menyembunyikan banyak hal darinya. Namun jika Beilo tidak mau berbicara, maka percuma saja bagi Wang Lin untuk bertanya. Namun ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mulai bertanya lagi perlahan. Jika ada 6 pintu masuk, apakah hal yang sama berlaku untuk pintu keluarnya? Beilo tersenyum tipis mendengarnya. Senyum ini sedikit menyeramkan saat dia berbicara. Hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negara iblis api. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih gambar itu hingga runtuh. Namun, dia menangkap semua bintik cahaya dan mengubahnya menjadi batu giok seukuran jari. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok itu ke Wang Lin. Ambillah ini. Kekuatan jiwamu dapat memasukinya dan meminjam penglihatanku untuk melihat segala sesuatu di dalam jurang pasang surut. Ini dapat dianggap sebagai hadiah dariku karena telah menyelesaikan perjanjian kita. Wang Lin segera menangkap batu giok itu lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak senior iblis kuno." Beilo tersenyum dan menggelengkan kepalanya lalu berkata perlahan, "Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu. Kamu harus pergi. Aku perlu berkultivasi secara tertutup untuk sementara waktu." Wang Lin segera berdiri dan melangkah maju. Dia menghilang sepenuhnya dan meninggalkan danau naga. Beilo melihat ke arah Wang Lin pergi dan matanya memancarkan cahaya iblis. Aku hanya butuh waktu 100 tahun untuk menyerap 7 iblis kuno lainnya. Saat itu terjadi, aku, iblis kuno Beilo, akan terlahir kembali. Iblis kuno Tajia, saat itu kamu berhasil mencuri hadiah setelah pertempuran. Aku ingin melihat seberapa banyak kamu telah pulih dalam waktu 100 tahun ini. Juga ada si bocah kecil ini. Dia memiliki aura dewa kuno di dalam jiwanya. Meskipun sangat samar, namun aura itu juga sangat murni. Itu adalah tonik yang hebat untuk iblis kuno dan klan iblis kunoku. Namun semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani melahapnya. Ketika Beilo memikirkan aura itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Dewa kuno. Itu adalah klan yang memperoleh sebagian besar kekuasaan ketika Ordo kuno terpecah. Untaian aura di dalam bocah kecil ini sangat kuat. Orang yang meninggalkan aura itu di tubuhnya setidaknya bintang 8. Sangat mungkin baginya adalah bintang 9. Dewa kuno bintang 9. Bahkan jika aku bekerja sama dengan iblis kuno lainnya, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Yang terpenting, ada niat tersembunyi yang sangat kuat di dalam auranya. Niat itu membuatku gemetar saat merasakannya. Satu-satunya hal yang dapat memancarkan perasaan seperti itu adalah garis keturunan bangsawan. Berkat aura inilah aku bisa berubah wujud setelah meminjam darahnya, dan tidak khawatir pikirannya akan runtuh. Saat itu aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Bahkan jika seseorang memiliki aura dewa kuno, itu tidak akan cukup bagiku untuk berubah wujud tanpa sedikit pun garis keturunan bangsawan. Jika aku dan iblis kuno Tajia bisa hidup sampai sekarang,
maka dewa kuno juga bisa. Jika aku mengekstrak aura itu dan menyerapnya, itu pasti seperti menanam benih masalah untuk masa depan. Namun meski aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah iblis kuno Tajia juga bisa menahannya. Jurang pasang surut merupakan bagian yang sangat misterius dari tanah roh iblis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar harta karun ajaib, batu roh, dan binatang roh telah tersedot ke dalam tanah roh iblis dan diseret ke sini. Pada saat ini, di kedalaman jurang pasang surut, ada hamparan kabut hitam yang luas. Ada beberapa orang yang duduk di tanah terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya. Orang ini terlihat tampan, tetapi ada sedikit sifat licik di wajahnya. Sesekali dia juga memancarkan aura ambisius. Dia duduk dalam posisi lotus di tengah dan ekspresinya dingin. Untaian tebal energi kematian berputar di luar tubuhnya saat dia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya dan terus-menerus membelainya. Matanya tampak terbuka dan tertutup. Ketika matanya terbuka, dia melepaskan tatapan yang begitu gelap dan suram sehingga dapat membuat hati siapapun yang menatapnya merasakan kengerian. Ada 4 orang yang duduk dalam posisi lotus di sampingnya. Keempat orang ini semuanya mengenakan jubah biru dan memiliki pedang besar di belakang punggung mereka. Setiap ekspresi mereka sama muramnya dengan ekspresinya. Tepat pada saat ini, kabut hitam di hadapan mereka tiba-tiba bergejolak. Ada sosok pria berpakaian biru keluar dari kabut. Wajahnya tampak masam saat dia berbicara. Senior Tanlah, binatang buas di dalam kabut tidak berpencar, dan jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Tanlah segera mendengus dingin mendengarnya dan berkata, "Akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini disedot dari luasnya angkasa dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Wajar saja jika binatang buas yang kuat muncul di sini." Pada saat ini, seorang murid dari sekte pedang Daluo yang tetap diam segera berbicara. "Senior Tanlah, ada terlalu banyak binatang buas di sini, dan masing-masing dari mereka sangat ganas. Biasanya, binatang buas jenis ini sangat terkenal. Junior telah berpikir lama, tetapi tidak dapat mengingat jenis binatang apa mereka." Orang ini duduk dalam posisi yang sangat menarik, seolah-olah semua murid lainnya duduk bersamanya sebagai pusatnya. Segera Tanlah menatap orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara itu sangat dijunjung tinggi di hati semua murid. Itu karena dia adalah kepala murid senior Chenlong. Orang ini merupakan murid kesayangan dari Ling Tianho dan sangat licik. Dia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik sehingga Tanlah harus mengamatinya dengan seksama untuk melihat beberapa petunjuk. Di permukaan, Chenlong berada di tahap akhir transformasi jiwa, tetapi sebenarnya dia berada di tahap awal Ascendant. Meskipun dia tidak memiliki level kultivasi tertinggi di antara 12 pedang, namun bahkan Chow Nu yang telah mencapai tahap tengah Ascendant sangat menghormatinya. Setelah mendengar perkataan Chenlong, Tanlah merenung sejenak dan berkata, "Binatang-binatang ini memang sangat aneh. Bahkan aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ruang angkasa tidak terbatas, dan surga bekerja dengan cara yang misterius. Jadi mustahil bagi para kultivator untuk mengetahui semua bentuk kehidupan. Binatang-binatang ini kemungkinan tersedot oleh fase pasang surut yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Aku khawatir mereka sudah berada di sini dalam waktu yang sangat lama. Jadi tidak mengherankan jika kita tidak mengenali binatang ini." Chenlong tidak berbicara lagi dan semua orang juga terdiam sambil merenung.
Gelombang raungan tajam perlahan datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam ada seekor binatang yang lebarnya beberapa puluh kaki, berkepala hitam dan bermulut tajam. Ia tampak mengepakkan sayapnya saat memerintahkan area itu untuk dikepung. Matanya yang merah memancarkan cahaya dingin yang kuat dan mulutnya yang panjang dapat membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Jika Wang Lin melihat binatang-binatang ini, dia akan segera mengenalinya sebagai binatang nyamuk. Namun binatang-binatang ini tidak berwarna ungu keemasan. Wu Ma yang berada di sebelah Chen Long memasang ekspresi kecewa saat dia berbisik. Tubuh Shen Hou sudah dilahap oleh mereka, bahkan jiwa asalnya pun tidak bisa lolos. Chen Long menunjukkan ekspresi getir saat mendengarnya. Dari 12 pedang, selain Wei Yan dan Jisoo serta Haizu yang terbunuh, 9 anggota lainnya mengikuti Tanlah ke dalam jurang pasang surut ini. Tanlah menyebutkan bahwa setelah mengamati tempat ini selama beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa harta karun terbesar di tanah roh iblis ada di sini. Semua orang kecuali Chen Long terpengaruh oleh kata-katanya. Mereka secara pribadi telah melihat harta karun yang tak terhitung banyaknya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata siapapun menjadi merah telah tersedot ke dalam tanah roh iblis. Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka datang ke sini selain untuk mendapatkan warisan iblis kuno adalah untuk mendapatkan barang-barang ini. Namun Chen Long selalu tenang meskipun dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Akan tetapi dia membuat rencana, jadi dia tidak membiarkan mereka semua masuk bersama-sama. Sebaliknya, dia menyuruh 3 orang dari mereka berpisah menjadi kelompok lain dengan Chow Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda. Ketika mereka baru saja memasuki jurang pasang surut, semuanya berjalan sangat lancar. Namun semuanya berubah setelah Tanlah mengambil beberapa benda tak dikenal dari sebuah gua. Mereka tiba-tiba diserang oleh binatang buas misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan terperangkap di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terasa lambat, namun bagi mereka waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Mereka terjebak dalam jurang ini tanpa siang dan malam. Kabut hitam melingkari mereka, dan jika mereka berani keluar, maka mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Saudara muda Shen Hou terbunuh saat mencoba menerobos paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang Ling Tianhou sebelum dia membunuh beberapa binatang buas, namun jumlah mereka terlalu banyak. Chen Long tahu bahwa meskipun mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Chen Long menarik napasnya dalam-dalam lalu berdiri dan menatap Tanlah. Tindakannya langsung membuat keempat murid sekte pedang Daluo lainnya ikut berdiri. Ekspresi Tanlah tampak muram saat dia tertawa dengan suaranya yang serak. "Hai keponakanku, apa maksudnya ini? Senior Tanlah, Junior ingin tahu apa yang kamu dapatkan di dalam gua itu." Mata Tanlah menunjukkan sedikit cahaya saat dia berbicara. "Kamu ingin tahu?" Setelah itu dia menampar tas penyimpanannya dan sebuah telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada telurnya, itu diselimuti oleh aura kematian. Tatapan Chen Long tertuju pada telur itu sejenak. Setelah sekian lama, dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang Tanlah. Kultivasi Tanlah berhubungan dengan kematian, jadi masuk akal baginya untuk menggunakan ini membantu kultivasinya. Namun tidak bisa dipastikan apakah ini benar-benar benda yang ditemukan olehnya. Anak-anak nakal, orang tua ini akan mengabaikan nada bicaramu yang tidak sopan karena mempertimbangkan wajah gurumu. Jika lain kali kalian masih melakukannya,
Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketika aku mulai berkultivasi, kalian bahkan belum lahir. Tidak ada seorang pun yang masih hidup karena berani berbicara kepadaku seperti ini. Mata Tanlah menjadi dingin meskipun suaranya lembut, namun di telinga para murid sekte pedang Daluo, suaranya seperti gemuruh guntur. Selain Chen-Long, semua orang secara tidak sadar melangkah mundur. Chen-Long menundukkan kepalanya dan ada sedikit niat membunuh melintas di matanya, namun dia segera berkata dengan hormat, "Jangan salahkan kami senior, junior hanya tidak sabar. Bagaimanapun, kami telah terperangkap di sini selama hampir 100 tahun. Tanlah segera memejamkan matanya dan berkata perlahan, "Kenapa harus terburu-buru? Paling lama gurumu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua." Setelah mendengar kata-katanya, Chen-Long duduk dalam posisi lotus dan mulai merenung. Dia telah menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Tampaknya Tanlah ingin tinggal di sini dan tidak ingin pergi. Dia merasa pasti ada alasan untuk itu. Sementara para pengikut sekte pedang Daluo berselisih dengan Tanlah, Wang Lin masih bergegas menuju pintu keluar jurang pasang surut di negara iblis api. Wang Lin juga telah mendengar tentang jurang pasang surut ini dari Yao Sisu. Menurut Yao Sisu, token yang membuat mata orang seperti Tian Yunzi menjadi merah ada di kedalaman jurang pasang surut. Wang Lin juga menyadari bahwa Tanlah dan para murid sekte pedang Daluo telah menghilang secara misterius sejak 100 tahun yang lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Dia memiliki tebakan bahwa kelompok Tanlah juga telah pergi ke jurang pasang surut. Jika kelompok Tanlah keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus benar-benar mempersiapkan jalan keluar di negara iblis api untuk melindungi dirinya. Saat terbang, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan di mana dia menyatu dengan sosok dirinya yang berjubah abu-abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno. Pada saat dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu itu, dia merasa seperti telah memperoleh pencerahan dan jumlah untayan energi pembantaiannya meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung bersama untuk membentuk simbol aneh. Begitu simbol itu muncul, itu langsung lepas dari kendali Wang Lin dan tercetak di antara kedua alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung pada jiwa asalnya, sehingga menyatu dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, terjadi transformasi misterius yang langsung memutus hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya mencair dalam 3 tarikan nafas dan diserap oleh simbol itu. Kemudian semua vitalitas di dalam tubuhnya berubah menjadi untayan gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari sudut pandang orang ketiga. Setelah mengalaminya sendiri, matanya menunjukkan rasa dingin yang pekat dan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyaksikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta helai energi pembantaian. Kemudian simbol itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang telah menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya. Dengan bunyi ledakan yang berubah menjadi untayan energi pembantaian yang sesungguhnya. Meskipun sudah lama berlalu dan dia sedang melayang, namun hati Wang Lin bergetar saat mengingat kejadian itu dan membuatnya merasa ketakutan. Dia segera menarik napasnya dalam-dalam, rasa dingin dan niat membunuh di matanya hampir meledak, tetapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak dapat membedakan apakah adegan yang terjadi di ruang misterius itu nyata atau palsu.
Namun dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, dia merasa bahwa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat kembali keadaan misterius yang dialaminya, seolah-olah waktu telah turun ke tubuhnya dan memungkinkannya untuk langsung memahami mantra hingga tuntas. Mereka yang dikaruniai surga bahkan dapat menciptakan mantra yang menjadi milik mereka dalam kondisi misterius ini. Kemudian dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat menyempurnakan mantra itu berkali-kali hingga akhirnya mencapai kondisi yang hampir sempurna. Sun Yun adalah orang yang melakukan hal itu. Bakat Wang Lin banyak berubah selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak diubah oleh tubuh surgawinya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat Sun Yun yang bahkan membuat iblis kuno kagum, bakatnya masih lebih rendah. Dia tidak bisa menciptakan mantranya sendiri, tetapi dengan kecerdasan dan pengamatannya, dia memperoleh kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin di ruang misterius itu. Dia lebih tegas daripada Sun Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang dengan kecepatan tercepat. Harus dikatakan bahwa Sun Yun baru mendapatkan kembali kejernihannya setelah sebagian besar ilusi itu menghilang. Ketegasan Wang Lin merupakan aspek yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Tian Yunzi tidak akan pernah menduga bahwa Wang Lin akan dapat memperoleh rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Tian Yunzi, aku pernah berkata bahwa jika kamu tidak mengkhianatiku, aku juga tidak akan mengkhianatimu. Suara Wang Lin terdengar dingin dan bergema di langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi memang menakjubkan. Namun Tian Yunzi, kamu terlalu kejam. Untungnya pemahamanku rendah dan terbatas hanya pada 1 juta helai energi pembantaian. Jika pemahamanku lebih besar dan telah mencapai 10 juta helai energi pembantaian, aku khawatir sudah menjadi sebuah simbol. Aku akan menjadi helai energi pembantaian sejati dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia segera menghembuskan napas panjang. Tian Yunzi berjubah abu-abu berkata saat itu bahwa dia mengajariku seni pembantaian surgawi karena domainku. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah memikirkan kembali apa yang terjadi, aku khawatir itu karena Tian Yunzi melihatku mengolah domain hidup dan mati di sujaku, sehingga dia memutuskan untuk menerimaku sebagai muridnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wang Lin memejamkan matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya semakin jernih. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali. Aku agak paranoid tentang masalah ini, jadi aku tidak bisa langsung memutuskan. Tian Yunzi telah bersikap baik kepadaku, dan saat itu aku sendiri yang memilih untuk mempelajari seni pembantaian surgawi. Tetapi tampaknya dia memang sengaja memaksaku. Aku harus mengamati ini dengan seksama di masa mendatang. Namun Tian Yunzi masih terlalu kuat. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku mengetahui semua ini. Mengenai seni pembantaian surgawi, aku harus mempelajarinya dengan seksama untuk menemukan celahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.